warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita podcast ditemani oleh Ustazah Sri dan Ustazah Endang. Apa kabar Ustazah Sri hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, yes. Ustazah Endang apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Yes. Supaya kita semangat bersama-sama, kita tepuk sama-sama Ustazah ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat, luar biasa. Ngomong di meja podcast kita, Ustazah Sri sama Ustazah Endang tahu nggak? Ini ada apa? Ini apa ya, Ustaz? Apa ya? Oh, kopi, Ustaz. Ustaz. Oh iya, kopi. Ini ada ceritanya loh Ustazah. Gimana itu ceritanya, Ustaz? Ustazah kita yang alhamdulillah rumahnya dekat dengan pegunungan di masa pandemi ini berkah sekali, ekonominya meningkat pesat. Alhamdulillah. Memproduksi sendiri, hasil kebun sendiri. Oh iya. Ide itu muncul ketika di musim-musim pandemi ini Ustazah. Oh, berarti usahanya barusan ini Baru aja. saja dan pesat. Oh, Alhamdulillah ya. Semoga Padahal dari membangsat. Amin. Dari dulu udah punya, tapi idenya baru-baru setelah Ada ada pandemi. Oh, itu berkahnya Ini namanya pandemi, berkah Ustaz. pandemi. Iya, pandemi Ya, itu. ngomong tentang berkah dan berkah. Kita ini di sekolah kita di Ibnu Abbas Ya. ada jargon yang diberikan oleh pimpinan kita, bahwasanya kita ini di 9 bulan ini ya, 9 bulan Ya, usia iya. pandemi Oh. ini ya, Mulai Mulai Maret Maret. ya, bulan Maret nih. Ini sudah Awal pertengahan ya? Pertengahan tahun Ini- ajaran iya, tahun ini sudah bulan 2019. 11 ini November. November. Udah 9 bulan ya, nggak terasa itu. Kalau orang orang hamil udah mau melahirkan. Iya, melahirkan. Oh ya, kita juga bisa, betul. Iya, Kita melahirkan berkah nih, melahirkan ide berkah ya. seperti ini, seperti Ustazah. Iya. Ya. Dan kita kembali lagi di sekolah kita ini ada jargon berkah pandemi. Nah, Berkah jargon kita Ustazah, pandemi. berkah Iya. pandemi itu singkatan Ustazah. B artinya bermain. Kita bedah ya Ustazah. Ya, Bermain itu di sekolah kita di dalam jargon kita yang berkah pandemi ini, kita bedah berkah itu sendiri apa saja maksudnya. Yang pertama adalah B Bermain. berkah. B bermain. Bermain, Ya. ya. Terima kasih. Bermain. Karena anak-anak usia sesuai PAUD ya, itu kan memang usia bermain. Usia bermain. Mereka itu belajar melalui bermain. Sehingga jangan meninggalkan unsur-unsur yang memang menjadi jiwa mereka. Iya, Gembira, jiwa senang anak lewat bermain meskipun belajar dari rumah. Iya. Yang kedua yaitu estetika. Terapian ya? Ya, betul. Terapian Keindahan, keindahan. kebersihan tetap sejak usia dini harus kita tanamkan. Sehingga di estetika ini tetap ketika kita melihat video mereka mengirimkan ke sekolah di grup itu, Iya. kita bisa mengingatkan. Biasanya anak-anak kan pakai baju Iya. segini di rumah, Iya, baca itu kepanasan, lari-lari. Keindahannya di Iya. situ ya. Anak-anak pakai baju Baju rumahnya, Iya. baju rumahnya, Rumahan. baju rumahan. Ya. Jadi kita ketika melihat itu, kita wajib juga mengingatkan bagaimanapun syariah harus tetap ditegakkan. Dan ketika membuat video yang bisa ditonton teman-temannya yang lain di grup sesuai jenjang mereka, baik PAUD, TKA maupun TKB, tetap menekankan syariah menutup aurat, Iya. rapi. Syariat Islam. Ya betul. Itu dua tentang berkah, yaitu bermain dan Dan estetika. estetika. Selanjutnya Ustazah Endang apa? Ustazah Endang akan menyampaikan tentang relevan. Nah, relevan itu sendiri sesuai dari tahapan usia anak, adanya kesesuaian jadwal
terus semangat si anaknya dalam menjaga atau yang biasanya kita sebut dengan mood anak, dan yang terakhir ada hubungannya dengan orang tua. Relevan sendiri itu sesuai tahapan usia. Biasanya anak-anak itu setelah diberi tugas dari ustadzah sesuai dari tahapannya, nanti hasilnya yang di video itu nanti lucu-lucu. Bahkan betul. juga Menggemaskan. iya, meskipun kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan ustazah, tapi insya Tidak Allah sesuai itu ya, tidak sesuai tugasnya. Iya. Ini tapi kok keluar seperti hasilnya ini iya, ya, tidak tapi sesuai. itulah keunikan anak malah terlihat terus adanya pandemi ini justru anak lebih terlihat adanya keunikannya tanpa ada paksaan dari orang tua, dan alhamdulillah anak itu bisa mengikuti iya dengan kemauannya sendiri. Nanti anak mengerjakan tugas Itu poin dari yang ustazah. utama itu, Us. Iya. Anak harus setidaknya dia tidak merasa dipaksa ya, karena itu harus keinginannya sendiri ya. Yang berhubungan dengan mood anak, insya Allah meskipun pandemi ini orang tua pun ikut serta. Bagaimana ya anaknya ini nanti moodnya tidak males-malesan, dia tetap mau mengerjakan tugas yang diberikan ustazah. Orang tua itu juga banyak tekniknya, iya ikut serta. Terus bagus sekali motivasinya untuk anaknya. Entah nanti anaknya setelah mau belajar dikasih reward, terus nanti diberi pujian seperti itu. Terus adanya kesesuaian jadwal ya Us. Insya Allah anak-anak itu mengerjakan tugas yang diberikan ustazah sudah sesuai jadwal, dan orang tua pun alhamdulillah ada kerjasama yang baik dengan pihak dengan lembaga kita, dengan ustazah. Meskipun pandemi, orang tua juga tetap semangat. Umpamanya hari ini kita ada jadwal kegiatan mewarnai, umpamanya untuk TKA, terus umpama di hari Jumat yang biasanya ada kegiatan bersih diri, itu anak pembiasaan ibadah itu alhamdulillah orang tua memperhatikan anaknya dan ada kerjasama dengan kita, jadi kegiatan itu tetap terlaksana. Adanya potong rambut, terus potong kuku, potong rambut, sholat duha ya alhamdulillah itu untuk laki-laki. Iya, alhamdulillah terlaksana ya. Terus yang kedua ada selanjutnya ada komunikatif. Komunikatif itu terjalin hubungan dari lembaga dengan orang tua. Contohnya memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah marak. Dengan adanya pandemi ini justru teknologi semakin melesat. Perkembangannya semakin cepat. Iya, alhamdulillah itu dari orang tua pun, dari guru-guru pun itu banyak mengetahui ternyata teknologi kita itu sangat canggih dan banyak sekali ya Us. Kalau pembelajaran di lembaga kita ini, kita belajar daring itu mulai dari WhatsApp, dari Zoom, terus video call, itu yang biasa kami lakukan di lembaga ya Us ya. Itu pun mulai dari jenjang usia KB, TKA dan TKB juga. Terus masih banyak lagi uraian dari berkah ya Us. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ke setelah ada komunikatif, terus ada apa Bisa lagi? dijelaskan bisa di sini setelah komunikatif Berarti Ustazah tadi sudah bermain, berkah. estetika, Bermain, estetika. Estetika. Nah, Ustazah Endang relevan dan komunikatif ya. Selanjutnya saya mau menyampaikan itu tentang berkah yang AHA ya. Iya. A itu antusias. Nah, di sini adalah
rasa semangat dalam menjalankan BDR ini dari rumah. Ya kita alhamdulillah terjalin kerjasama ya dengan orang tua kita. Mohonlah partisipasi orang tua, apalagi di saat pandemi seperti ini banyak juga loh orang tua yang juga melaksanakan bekerja dari rumah. Oh iya, iya. Jadinya ketika anak melaksanakan kegiatan yang untuk BDR, kita minta kerjasama dari orang tua untuk mendukung dan mendampingi anak dalam melaksanakan BDR dari rumah. Iya. Karena tanpa adanya kerjasama dari orang tua, nggak mungkin apalagi sekarang itu dengan kecanggihan teknologi, banyak yang anak-anak sukanya banyak main HP sekarang, larinya kalau main HP. Kalau orang tuanya tidak mendampingi dan tidak mengawasi, otomatis kan BDR ini tidak terlaksana dengan baik. Iya, tapi Malah alhamdulillah. jadi Iya. menjadi Alhamdulillah meskipun banyak orang tua yang bekerja, tapi dia tetap meluangkan waktu ya untuk mendampingi anak belajar. Kita mohonkan kerjasamanya, karena tanpa adanya kerjasama kita dengan orang tua, kayaknya kita akan kesulitan Iya. Karena sekarang anak kan kegiatan memang banyak di rumah, mereka kan kegiatan memang di rumah, nggak seperti sebelum pandemi ya. Iya, betul. Sekolahnya normal, sekolah di sekolahan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah di sekolahan. Sekarang kegiatan untuk belajarnya dialihkan dari rumah. Untuk yang terakhir yaitu berkah harmoni. Harmoni adalah keselarasan dari lembaga, yayasan, dan orang tua. Ini ada satu contoh, alhamdulillah kemarin ketika akhir sana awalnya kita bingung. Iya, Masa mau dilepas gitu iya, aja? Ada kayak kesan gitu loh. Aduh, aku kok tiba-tiba jadi anak SD ya? Iya. Kemarin aku masih anak TKB kok. Loh, sekarang udah jadi anak SD. Yang dulu Dulu kayaknya dulu ada tuh nyanyinya, ada pentas, dikasih piala, naik ke panggung. Foto-foto. Anak itu kok adanya kesannya, sedangkan aku sekarang aku tiba-tiba menjadi anak SD. Kemarin anak TK kan kapan aku jadi? Iya. Kapan lulusnya? Di SD. Dan alhamdulillah kemarin kita minta saran dari orang tua, juga koordinasi dengan guru ya. Iya. Kita akhirnya melaksanakan akhir sana walaupun 6 hari. dilaksanakan itu terjadwal karena kita nggak mungkin mengumpulkan massa karena kan daerah kita kena zona merah ya. Semoga zona merah di wilayah kita ini cepat berlalu ya Ustaz. Amin. Ya, biar normal cepat Iya. Mungkin penonton di rumah ingin tahu Ustazah, teknisnya akhir sana pandemi bagaimana? Kemarin itu orang tua terjadwal, jadinya mereka tidak bertemu. Ada jeda waktunya ketika orang tua itu datang untuk menghadiri wisuda anaknya, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Meskipun tidak seheboh semeriah tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelum pandemi, tapi mereka merasa sudah lulus, alhamdulillah. Ada kesan pada Kesan anak, kepada mereka. ada penelepasan mereka dari TK menuju ke SD. Dan masya Allah, orang tua itu bahkan ada yang menangis. Soalnya terharu ya. Terharu kok sebegitu. Suasana pandemi. Iya. Masing-masing hanya orang tua, ustazah berdiri mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka. Kesan Dan tersendiri berkesan juga. sekali. Dan itu satu-satu bergiliran mereka datang foto di panggung yang sederhana, pulang, satu lagi datang sampai 6 hari. Masya Allah, semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oh, kalau boleh tahu itu pembagian waktunya bagaimana ya Us? Untuk satu anaknya apa? Kemarin kita untuk satu anak itu diberi waktu 30 menit terus. Terus nanti ada jeda
15 menit untuk kedatangan yang selanjutnya. Jadi Yang penting tidak ada tidak bertemu, Iya. tidak ada bertemu. Oh, gitu, ya. Karena kita menghindari ini loh, kerumunan orang banyak. Kerumunan, ya tetap protokol Ya, kesehatan. protokol kesehatan tetap kita berlakukan. Meskipun berhari-hari akhir usananya, tapi alhamdulillah selamat, tidak ada yang kena virus. Alhamdulillah. Dan Itu poin yang anak-anak penting. tetap berkesan. Iya. Iya. Karena tidak diharapkan Iya, Ustaz. betul sekali. Jadi seperti itu kita membedah tentang berkah pandemi di sekolah kita ya Ustazah. Iya. Kita ini sering ya Ustazah merasa kok lama banget, katanya kabarnya nanti bulan ini kayaknya sudah mereda, nanti bulan ini, kita tunggu bulan berlalu sampai bulan ini zona masih tetap merah. Ustazah. Jadi Malah kayaknya rasa-rasanya bertambah itu usia. iya. Penderitaannya Rasa-rasanya bertambah. capek ya Ustazah, rasa-rasanya Aktivitasnya jenuh. kita jadi terbatas. Iya. Mau ngapa-ngapain Susah kepikiran sekali. dulu. Kalau kita ibaratkan ya Ustazah, Iya. Tapi ada segi positifnya juga. gimana Iya, Kita Ustazah? harus selalu menjaga Menjaga kesehatan dan kesehatan. memperhatikan kesehatan Oh, baik iya. diri kita Betul, sendiri, betul. keluarga Iya. dan orang-orang di sekitar kita. Ini berkah kita juga. harus ini Selalu berkah dan empati, berkah. harus mengasah rasa Empati. empati kita. Betul betul Ustazah, betul sekali. Kita ini karena terus dan terus mendengar berita yang kena virus ini, Iya. jadi kita ngerasa kadang-kadang itu ya Allah, Kadang ibarat ya takut sebenarnya. iya, Mendengar ibarat berita itu, apalagi kalau ada berita orang yang terkena itu Iya. dekat dengan lingkungan rumah, iya, itu rasanya kok ada rasa was-was gitu di Iya. dalam was-was memang ada, diri tapi kita sendiri. alhamdulillah kita terbimbing di sekolah kita dengan liko, dengan pengajian, Ya, sehingga kita alhamdulillah. kembali lagi semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. yang maha kuasa. Ya betul, siapapun orang sehat saja bisa meninggal, bukan Iya. begitu saja? Iya. Iya. Apalagi yang sakit, tua, muda itu kita tidak tahu kapan Tidak ajal tahu. kita. Ya kan Ustazah? Iya. Yang penting kita ini mencari berkahnya saja. Begitulah kata-kata orang bijak yang beriman, bukan begitu Ustazah? Iya. Kita ibaratkan ya Ustazah, kalau ada kolam tanpa ikan, itu seperti sekolah tanpa murid. Bisa nggak Iya. ibarat itu Ustazah? Jadi kita tuh ngerasa sepi, sepi, sepi ngerasa kangen, dan kayaknya tuh waktu itu berjalan perasaan lambat hilang, gitu ya. iya. Padahal kalau kita aktivitas seperti biasa itu ya ada anak-anak itu tiba-tiba loh kayaknya baru datang kok udah waktunya Iya, betul, istirahat istirahat. terus ini Betul, kita betul, pulang. Untuk menjaga mood kita itu saja, kita kan harus tetap senang, gembira di dalam pembelajaran daring ini kan Iya. kita harus tetap ceria gitu ya. Ceria. Ustazah. Iya. Bisa Ustazah memberikan tips cerianya dengan tepuk. Ustazah punya lagu. Oke, Nyanyi. ayo, silakan. Ayo, Bisa. kita nyanyi bareng-bareng. Walau aku belajar di rumah, pandemi ini penuh berkah. Bersama ayah bunda belajar dari rumah, aku tetap semangat, 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 yeah! Terima kasih Ustazah Sri. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Sri dan Ustazah Endang yang sudah bersemangat menemani kita podcast di sore hari ini hingga selesai. Teman-teman, ada kisah bahwasanya Nabi Adam itu beristighfar bisa ketemu Bunda Siti Hawa. Nabi Yunus juga dengan beristighfar bisa keluar dari perut ikan. Kita banyak-banyak istighfar untuk bisa bertemu kembali bertatap muka di sekolah dan zona merah, virus-virus, segala penyakit dimusnahkan dari negeri kita tercinta. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Ibnu Abbas selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم